Ini adalah tim kebanggaan saya, tim yang membesarkan nama saya. Ya, tentunya saya memasuki dunia pemain sepak bola profesional itu awalnya di Akademi PSM. Saya memulai karir di PSM U19 dari tahun 2017 hingga 2018 dan alhamdulillah di 2019 saya mendapatkan kesempatan untuk bergabung ke tim senior. Ya, tentunya sebagai pemain muda, kita bergabung ke tim senior itu tidak gampang untuk mengambil posisi utama. Apalagi di posisi penjaga gawang itu sangat sulit pelatih kepala percaya kepada pemain muda, apalagi di posisi-posisi belakang. Nah, tentunya untuk menjaga semangat saya untuk tetap berjuang di profesi sepak bola ini, saya banyak belajar dari senior-senior saya. Mendapat kesempatan bermain itu mungkin 3 atau 4 tahun saya bergabung ke senior, baru saya dapat kesempatan main di tim utama. Itu pun karena pelatihnya datang dan percaya kepada saya. Ya, tentunya kalau kita bicara titik terendah, semua manusia pernah merasakan hal ini. Saya pun pernah merasakan, saya sudah hampir 10 tahun di PSM Makassar, saya pernah merasakan dicoret dari tim tanpa alasan yang pasti. Dan di saat itu, saya mengalami cedera yang sangat fatal bagi pemain sepak bola profesional dan saya hampir melakukan operasi di momen itu karena saya merasa sudah tidak mempunyai klub dan saya cedera. Ya, itu titik terendah saya sebagai pemain sepak bola karena cedera dan dicoret dari tim. Tapi alhamdulillah Tuhan memberi saya kesempatan. Klub PSM Makassar memanggil saya kembali untuk bergabung ke tim. Dan setelah momen itu saya diberi rezeki oleh Tuhan karena di momen-momen itu setelah saya menjalani masa-masa sulit itu saya mendapatkan pelatih yang percaya kepada saya dan di sini titik balik saya muncul. Saya dipercaya kepada pelatih bermain di tim utama dan di musim itu sangat berkesan bagi karir dan kehidupan saya karena di musim itu saya menjadi juara bersama tim kebanggaan saya. Dan di usia 22 tahun, seorang kiper muda bisa menjadi juara dan bermain 33 match tanpa tergantikan 1 menit pun. Kalau menurut saya, cedera itu bukan untuk kiper saja. Semua pemain sepak bola musuh terberat mereka adalah cedera. Dan kita tidak bisa hindari hal itu. Ya, pada saat kita lagi terkena cedera, kita harus betul-betul sabar karena kita tidak mau hal ini terjadi kepada kita, tapi ya mau gimana pekerjaan kita ini sebagai pemain sepak bola harus mempunyai intensitas tinggi untuk mendapatkan tempat di tim. Di latihan kita harus kerja keras dan menunjukkan kepada pelatih, dan hal ini tidak bisa dihindari. Ya, kalau menurut saya, melewati masa-masa cedera itu sangat sulit, tapi ya kita sebagai pemain sepak bola harus punya mental yang kuat, karena kalau cedera mau menghentikan karir kita, kita sudah tamat di dunia sepak bola. Makanya kita sebagai pemain sepak bola itu harus kuat secara mental, secara fisik, dan terus berjuang. Di musim itu, saya tidak mempunyai ekspektasi berlebih karena di musim itu pelatih baru datang, pelatih kiper baru datang, dan di musim itu
banyak kiper senior yang datang. Tapi ada momen PSM melakukan pramusim dan mengikuti Piala Presiden. Di Piala Presiden itu kita bermain di Malang. Saya tidak expect dimainkan pada saat pertandingan sebesar itu melawan tuan rumah Arema. Dan pelatih pada saat itu, Coach Bernardo Tavares, dia memberikan saya kesempatan untuk bermain sebagai starting di Piala Presiden dan live di TV, dan saya berpikir saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena kesempatan ini tidak semua orang bisa mendapatkannya. Setelah itu kita bermain di AFC Cup. Dan saya tidak mempunyai ekspektasi lebih karena ini pertandingan internasional. Tapi alhamdulillah pelatih pada saat itu kembali percaya kepada saya karena mungkin melihat performa saya di pramusim di Piala Presiden itu, dan akhirnya bisa memberi kepercayaan saya pada saat main di Piala AFC, dan menurut saya itu AFC pertandingan internasional, dan alhamdulillah di pertandingan itu saya bisa melakukan tugas saya dengan baik dan memberikan yang terbaik untuk tim PSM Makassar. Dan pada saat itu pun kiper-kiper top yang banyak yang datang, ada kiper-kiper senior, tapi ya namanya rezeki, kita nggak ada yang tahu. Intinya kita setiap dikasih kesempatan kita harus memperlihatkan permainan terbaik kita. Dan di Liga 2022-2023 itu pertama saya debut melawan PSS Sleman, dan alhamdulillah saya waktu itu clean sheet dan PSM menang. Di musim itu yang sangat berkesan bagi karir saya karena itu adalah musim-musim yang sangat tidak saya lupakan, karena di situ saya menjalani debut dan menjalani musim-musim yang sangat berharga dan banyak momen-momen yang sangat tidak terlupakan. Dan alhamdulillah mulai match pertama sampai match 33 saya bermain, dan di akhir musim PSM menjadi juara di musim itu. Tentunya keraguan itu pasti datang pada supporter yang nggak mengenal kita, karena dia pasti berpikir ini kiper keempat, kenapa dikasih kesempatan. Tapi setiap saya dikasih kesempatan, mulai dari pramusim, AFC, dan di Liga, alhamdulillah saya memperlihatkan permainan terbaik saya. Dan saya menjalani musim itu dengan alhamdulillah dengan baik, melakukan banyak penyelamatan, dan di momen itu saya diberikan waktu bermain oleh pelatih karena mungkin saya bermain bagus, dan sampai akhir musim saya dikasih kesempatan, dan alhamdulillah ya saya bisa menunjukkan di musim itu dengan kita bisa menjadi juara. Tentunya sebagai pemain muda, jika dikasih kesempatan, tentu rasa nervous itu ada. Rasa tegang itu sudah pasti ada. Tapi kalau kita bisa melewati hal-hal itu dengan tenang, dengan mudah, insya Allah kita bisa memperlihatkan permainan terbaik. Itu normal di dalam dunia sepak bola. Tapi jika kita bisa melewati hal-hal itu, insya Allah kita bisa bermain bagus. Karena kunci seorang penjaga gawang itu memang harus tenang dan fokus di setiap pertandingan. Ya, itu menuju ke mental, karena jika mental kita tidak bagus dan tidak fokus, ya kita pasti tidak bisa tenang di gawang. Dan sampai sekarang pun saya kunci pertandingan saya di setiap match itu, jika diberi kesempatan, tentunya saya harus menenangkan diri karena saya mempunyai ritual tersendiri. Di locker room saya harus kuasai diri saya harus menenangkan diri saya sebelum masuk ke lapangan. Dan sampai sekarang saya melakukan hal-hal itu. Di hari pertama saya mendapat kabar, saya mendapat panggilan timnas pada saat itu melawan Argentina, friendly match tahun 2023. Tentunya saya sebagai pemain sepak bola sangat senang dan bangga, karena sebagai pemain sepak bola tujuan kita itu ke timnas. Apalagi mendapat kesempatan itu tidak mudah. Kita harus perform di liga untuk mendapatkan tempat di timnas. Pada saat itu
saya lagi makan sama keluarga. Di momen itu saya ditelepon oleh asisten coach goalkeeper, yaitu Coach Yo Jae-hoon. Dia menanyakan kabar dan kondisi saya, karena dia mau memanggil saya pada saat friendly match melawan Argentina. Dan pada saat itu saya merasa bangga dan senang karena akhirnya saya bisa ke timnas karena performa saya di liga. Dan ya tentunya saya sangat senang dan bangga karena semua pemain mau ke sana. Tentunya saya sebagai anak Makassar asli, saya sangat bangga setelah sekian lama barusan dipanggil lagi goalkeeper ke timnas. Terakhir goalkeeper ke timnas itu pemain asal Makassar itu adalah Samsidar. Dan alhamdulillah saya bisa melanjutkan senior saya. Dan tentunya di Indonesia Timur itu kiper-kiper yang ke timnas itu kurang. Dan mungkin rezeki saya dan alhamdulillah saya membawa nama Indonesia Timur dan tentunya membawa nama Makassar ke timnas Indonesia itu sangat senang karena sudah lama pemain Makassar goalkeeper tidak kembali ke timnas. Tentunya pada saat saya di timnas, saya bersama pelatih-pelatih top dunia. Pertama kali saya dipanggil timnas bersama Sintayong. Saya mendapat banyak pelajaran disiplin bersama Coach Sintayong karena memang dia orangnya sangat keras dan sangat disiplin. Tentunya itu menjadi pelajaran dan saya bawa ke klub dan saya menerapkan disiplin itu dan kerja keras itu. Yang kedua, saya dipanggil di timnas itu pelatihnya dari Belanda, yaitu Patrick Kluivert. Dia pemain top dunia dan kemarin memanggil saya di timnas. Tentunya saya sangat banyak belajar tentang filosofi sepak bola di dia, karena di momen-momen itu juga banyak pemain-pemain top dunia yang berseragam timnas, bermain di Serie A, bermain di top level Eropa. Tentunya satu lapangan dan satu tempat latihan bersama pemain-pemain top itu kita mendapat banyak pelajaran. Saya bersama kiper top yaitu Emil dan Marten Paes. Saya banyak belajar tentang kedewasaan bersama Emil dan saya banyak belajar tentang teknik goalkeeper bersama Marten Paes. Ya, tentunya ini keputusan yang sangat berat bagi saya karena saya harus menjalani karir sepak bola saya, tapi dengan tidak bersama tim yang membesarkan saya. Tentunya ini sangat sedih bagi saya karena ini keputusan yang saya ambil dan saya sangat mempertimbangkannya dengan matang karena ya saya harus melanjutkan karir sepak bola saya di luar. Saya harus mencari suasana baru. Saya tidak mau di zona nyaman, saya mau mencari tantangan baru bersama klub lain. Ya tentunya sebagai pemain asli Makassar, saya besar di sini, saya memulai karir di sini. Ini bukan keputusan yang saya ambil dalam satu malam. Saya udah memikirkannya dengan matang. Ya menurut saya juga sudah lama saya di sini. Saya harus belajar merantau. Saya harus belajar hidup di kampung orang dan saya harus belajar bermain di klub selain PSM Makassar. Ya, ini hari-hari terakhir saya sebelum meninggalkan PSM. Tentunya saya sangat sedih. Ini adalah tim kebanggaan saya. Tim yang membesarkan nama saya. Dan saya kurang lebih 1 bulan lagi di sini. Tentunya saya sebagai Reza Arya yang besar di sini dan
memulai karir di sini, saya selalu melihat di locker room, ini rumah saya, di sini saya besar, dan saya seakan tidak percaya memulai musim depan dengan klub baru. Tapi ya, ini tantangan bagi saya. Jika saya bisa melewati tantangan ini, tidak menutup kemungkinan karir saya bisa lebih naik lagi. Dan saya harus belajar banyak di luar. Dan jika saya dapat kesempatan kembali di PSM, saya akan membawa pelajaran itu dan menerapkan kepada adik-adik saya. Begini caranya orang bermain di luar. Tidak ada yang bisa saya ucapkan selain terima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada klub ini, karena klub ini saya dikenal banyak orang. Saya berterima kasih juga kepada Pak Munafri Arifudin, Pak Aksa Mahmud, Pak Sadikin Aksa, yang telah mempercayakan saya membela klub kebanggaan saya, klub tanah kelahiran saya, dan saya tidak lupa berterima kasih kepada manajemen, staf, ofisial, pemain yang telah berjuang bersama saya, dan tentunya supporter yang mendukung saya dan mendukung PSM di masa-masa sulit, dan mendukung saya dan PSM di masa-masa senang, dan tidak terlupakan pada masa-masa saat saya juara bersama PSM. Ewako!